Di tengah dunia kita yang serba cepat ini, pernah nggak sih kita berhenti sejenak buat bertanya, sebenarnya apa sih artinya ngejalanin hidup yang baik itu? Nah, di Tanah Jawa, ternyata ada sebuah jawaban kuno untuk pertanyaan yang sangat modern ini. Sebuah falsafah mendalam yang akan kita bedah bersama. Pertanyaan ini, gimana cara hidup yang baik, mungkin sering banget ya kepikiran sama kita. Ini tuh pencarian yang sama, yang udah bikin para filsuf dan pemikir pusing dari zaman dulu. Dan ternyata, jawabannya mungkin lebih dekat dari yang kita kira loh. Dan untuk itu, kita akan menengok langsung ke jantung budaya Jawa, sebuah tempat yang nyimpan kearifan hidup yang luar biasa kaya. Perjalanan kita kali ini dipandu oleh pemikiran yang dalam banget dari para ahli. Salah satunya tertuang di buku fundamental Etika Jawa ini. Anggap aja ini peta kita buat memahami kebijaksanaan yang akan kita jelajahi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep inti yang jadi pusat dari semua ini adalah budi luhur. Tapi apa sih sebenarnya artinya? Budi luhur, dua kata yang mungkin sering kita dengar, tapi ternyata nyimpan makna yang luar biasa dalam. Biar benar-benar paham, kita harus bedah satu persatu katanya. Pertama, ada budi. Nah, anggap aja ini kayak pusat kendali batin kita. Ini tuh akal kita, nalar kita, tapi juga sekaligus jadi kompas moral. Kesadaran internal yang ngebedain mana yang benar dan mana yang salah. Ini fondasi karakter kita. Terus yang kedua, luhur. Kata ini nih yang ngebawa kita ke level yang lebih tinggi. Ini bukan sekedar baik, tapi agung, mulia, terhormat. Ini tuh sebuah aspirasi, puncak moralitas yang pengen kita tuju. Sebuah standar keunggulan dalam setiap tindakan kita. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Waktu budi dan luhur ini nyatu, mereka jadi sesuatu yang utuh. Budi luhur ngajarin kita kalau punya pikiran baik aja tuh gak cukup. Pikiran itu harus benar-benar ngalir keluar jadi ucapan dan tindakan yang mulia juga. Disinilah titik di mana niat baik dan perbuatan baik itu jadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahin. Oke, konsepnya keren banget kan? Tapi pertanyaannya sekarang gimana caranya kita bawa filosofi yang indah ini ke dunia nyata? Gimana kita ngubahnya dari sekedar ide jadi cara hidup kita sehari-hari? Nah, ini yang bikin falsafah ini kuat banget. Dia tuh nggak abstrak, tapi dipecah jadi 3 pilar yang sangat praktis dan bisa kita lihat setiap hari. Semuanya dimulai dari apa yang keluar dari mulut kita, terus kecermin dari sikap dan bahasa tubuh kita, dan akhirnya dibuktiin sama tindakan nyata kita. Intinya tuh keselarasan total. Dalam budi luhur nggak ada tuh yang namanya munafik. Pikiran yang baik harus sejalan sama ucapan yang bijak, sikap yang santun, dan tindakan yang bermanfaat. Semuanya harus satu irama. Terus buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhir dari usaha kita buat hidup berbudi luhur? Nah, jawabannya ini benar-benar menginspirasi. Dan disinilah budi luhur nunjukin keagungannya. Tujuannya ternyata jauh banget melampaui kebaikan diri sendiri. Ini tuh tentang menciptakan gelombang kebaikan yang lebih luas untuk kedamaian dan kesejahteraan semua orang. Jadi, coba bayangin deh, setiap orang itu kayak batu yang dilempar ke kolam. Kalau setiap orang berusaha jadi pribadi yang berbudi luhur, riak-riak kebaikan yang tercipta itu bakal ketemu dan ngebangun masyarakat yang tenang, damai, dan sejahtera. Dampaknya itu komunal, bukan cuma buat diri sendiri. Jadi, setelah perjalanan singkat kita ini, apa sih esensi kearifan abadi yang bisa kita bawa pulang? Yuk, kita rangkum. Intinya gini, budi luhur itu adalah falsafah Jawa tentang watak mulia. Dia nyatuin pikiran, itu si budi, dan tindakan luhur, itu si luhur, yang diwujudkan lewat ucapan, sikap, sama perbuatan. Semuanya demi satu tujuan akhir, harmoni untuk diri sendiri dan masyarakat luas. Simpel kan? Tapi dalam banget. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah hidup kita yang sibuk dan serba cepat ini, apa sih arti akal budi yang mulia buat Anda hari ini? Gimana cara kita bisa menghidupkannya? Bukan sebagai teori doang, tapi dalam setiap tindakan kecil kita sehari-hari? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing.